Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara siraman rohani Gereja Israel Mas Pegangsaan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama sharing firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam acara siraman rohani, dan kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan kami bersama. Tolong setiap kami ya Bapa yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, dan terlebih lagi tolong hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa dan pengurapan daripada Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati setiap kami dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu sharing firman Tuhan yang terambil di dalam Yeskiel pasal 1 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 sampai 3 dengan tema pelayanan yang ditopang oleh Roh Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita dapat melihat bagaimana siapa Yeskiel itu. Mari kita baca di dalam ayat firman Tuhan. Di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para pembuangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Pasal 8, mari kita melihat di dalam pasal yang ke-8. Dalam pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadapan-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasana mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku di antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Yeskiel mengalami sebuah kunjungan yang mempesona dari kehadiran dan kuasa Allah di saat ia diangkat ke Yerusalem, dan penglihatan itu adalah penglihatan ilahi. Dan kalau kita melihat di PB pun juga, di orang-orang yang percaya juga mengalami kehadiran dan kuasa Allah ketika dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan menerima berbagai penglihatan dan mimpi-mimpi. Baik di Perjanjian Lama maupun di PB, kuasa Allah juga bisa menyatakan satu penglihatan ilahi yang mempunyai satu maksud tertentu yang Tuhan ingin nyatakan kepada umatnya. Dan kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yeskiel ini, di sini saya memberikan satu tema, yaitu pelayanan yang ditopang oleh Roh Allah, di mana pelayanan rohani ditentukan oleh kehadiran Allah dalam hidup seseorang itu, dan Yeskiel mengalami seperti itu. Tuhan memakai Yeskiel di dalam umat yang dalam pembuangan untuk menyatakan kuasa Allah, kasih Allah kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana Yeskiel dalam melayani secara rohani dengan dipenuhi oleh Roh Allah? Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini pengabdian Yeskiel dalam pimpinan Roh Allah, yaitu di mana Yeskiel ditugaskan melayani orang-orang buangan. Dalam pasal 3 ayat 4 sampai 4, 11, 15 kita dapat melihat di situ. Yeskiel pasal 3 ayat yang keempat dikatakan demikian, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, sebab engkau diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Ayat yang ke-11 dikatakan di sini, ayat 11 mengatakan, mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak.
ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Yeskiel ditugaskan Allah untuk menyampaikan satu pesan-pesan ilahi tentang kuasa Allah kepada umatnya di tengah-tengah pembuangan. Dan juga Yeskiel menyatakan bahwa Allah yang sama sebagaimana Allah menyatakan diri kepada orang-orang Israel sebelum pembuangan. Di situ Yeskiel juga berperan sebagai nabi-nabi yang seperti nabi-nabi yang lain untuk menyatakan bagaimana pesan-pesan Allah untuk umatnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita melihat bagaimana pengabdian Yeskiel dengan pimpinan Roh Allah dalam hidupnya untuk menyatakan penyataan-penyataan Allah melalui penglihatan-penglihatan yang dia lihat. Nah, bagian yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kehadiran Roh Allah dalam kehidupan Yeskiel. Setelah Allah hadir di dalam kehidupan Yeskiel, maka Yeskiel itu, kalau kita melihat, Yeskiel adalah manusia biasa yang diurapi Allah. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yeskiel berbicara atas nama Allah dan menurut perintah Allah. Jadi apapun yang disampaikan Yeskiel kepada umat di dalam pembuangan itu semuanya adalah pimpinan dari Allah dan atas nama Allah. Dan di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selain itu Yeskiel juga berada di para tua-tua yang biasa dia datang ke rumahnya untuk konsultasi. Nah, kalau kita melihat di mana para tua-tua ini datang ke rumahnya untuk konsultasi di dalam pasal 8 ayat 1, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan kita melihat siapa Yeskiel itu, betapa luar biasanya bagaimana para tua-tua datang konsultasi dengan Yeskiel. Berarti di sini kita dapat melihat Yeskiel adalah orang yang benar-benar diurapi Allah dan untuk menyatakan misi Allah kepada umatnya, sehingga para tua-tua ini dapat datang kepadanya untuk berkonsultasi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak sampai di situ, Yeskiel juga selalu ada bersama dengan para pembuangan di situ. Jadi dia tidak menjauh, tetapi dia hadir di tengah-tengah orang-orang yang dalam pembuangan itu untuk menguatkan mereka, untuk menyatakan kuasa Allah kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika Yeskiel tidak diurapi oleh Tuhan, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan sanggup berada di tengah-tengah masyarakat yang di dalam pembuangan itu. Tetapi kita dapat melihat bagaimana Yeskiel begitu luar biasa menyatakan kuasa Allah kepada mereka. Semua itu karena Roh Allah yang menopang kehidupan Yeskiel. Dan bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kontribusi sesuai dengan pimpinan Roh Allah yang ada dalam diri Yeskiel itu akan dinyatakan kepada semua umat dalam pembuangan itu, di mana dia mengajar umat Israel supaya kembali kepada Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak mudah untuk dapat memimpin dan mengajar orang-orang dalam pembuangan. Kita dapat merasakan bagaimana situasi yang sangat-sangat tidak nyaman mungkin di tengah-tengah dia dalam pembuangan. Tetapi di situ justru Yeskiel untuk hadir masuk kepada orang-orang para pembuangan untuk mengajar mereka untuk supaya kembali kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak sampai di situ saja, Yeskiel juga memimpin mereka supaya menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yeskiel juga turut mengalami penderitaan yang sama dengan para pembuangan dan menguatkan hati mereka supaya mereka tetap teguh dan mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari sini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesimpulannya, kesetiaan hamba Tuhan dalam pelayanan yang keras itu adalah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dialami oleh karena Roh Allah yang memimpin hamba Tuhan itu. Jika tidak, Yeskiel tidak akan mampu. Bagaimana dengan saya dan saudara? Di tengah-tengah kehidupan sebagai orang yang percaya, seringkali Tuhan mengingatkan kepada kita bukan saja sebagai orang percaya, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah tidak ada hal lagi yang kita lakukan. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan mempunyai misi yang besar untuk menyatakan kuasa-Nya dan kasih-Nya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan bagaimana kasih Allah yang luar biasa dalam hidup mereka, sehingga mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka juga diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saya dan Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau Yeskiel Tuhan pakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk menyatakan misi Allah kepada masyarakat di tengah-tengah pembuangan,
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian Tuhan juga ingin untuk menyampaikan misi Tuhan dalam hidup kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, di mana khususnya apalagi saat ini sedang pandemik, mereka butuh akan kasih Allah, butuh penghiburan, kekuatan. Siapa yang melakukan itu? Adalah saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya dan Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mari kita melakukan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, dorongan buat saya dan Bapak Ibu sekalian untuk terus diberikan keberanian menyatakan kasih dan kuasa Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur di mana Engkau memakai Yeskel sungguh luar biasa dengan pengurapan dan kuasa Allah. Dan kami rindu juga Tuhan pakai secara luar biasa di tengah-tengah situasi pandemik di kalangan masyarakat yang saat ini mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang begitu luar biasa situasi yang saat ini. Sehingga kami berada dimanapun Tuhan tempatkan, kami dapat menjadi berkat, menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang boleh terjangkau untuk Engkau. Oleh sebab itu biarlah kuasa Roh Allah menaungi kami, memberikan keberanian kepada kami untuk menyuarakan akan kasih Kristus kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.